warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang materi peraturan dan kebijakan di bidang IT dalam undang-undang dan juga prinsip integrity, confidentiality, availability, privacy, and term condition yang dimana di sini di Kelompok 4 itu berjumlah 4 orang dan akan memiliki bagiannya masing-masing. Selesai. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dan kebijakan di bidang IT dalam undang-undang. Seperti yang kita tahu, peraturan yang tertulis di dalam undang-undang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh orang-orang berwenang atau pejabat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini di peraturan perundang-undangan itu salah satunya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE, di mana UU ITE adalah undang-undang pertama di bidang teknologi, informasi, dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat diuntungkan dan menjadi pionir yang meletakkan dasar peraturan di bidang pemanfaatan dan lain sebagainya. Seperti di Undang-Undang ITE mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Di Indonesia, undang-undang ini mencakup beberapa hal, termasuk keamanan informasi, perlindungan privasi, tanda tangan elektronik, dan kejahatan cyber. Di mana setiap ada peraturan pasti memiliki hak dan wewenangnya. Peraturan ini dibuat sebagai alasan yang mengacu untuk tidak melakukan pelanggaran. Sama halnya seperti kejahatan cyber yang bisa dilakukan oleh beberapa orang dengan menyalahgunakan profesinya atau dengan pemahaman yang mereka miliki. Selanjutnya, peraturan nomor 2 yaitu peraturan Menteri Peraturan Menteri Komunikasi Informatika nomor 5 tahun 2019 yang menjelaskan tentang penyelenggaraan elektronik sistem elektronik, yaitu Perkominfo ini mengatur penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Peraturan ini mencakup persyaratan dan pengelolaan sistem elektronik seperti website, layanan elektronik lainnya, di mana website juga memiliki peraturannya sendiri yang tidak bisa dilanggar oleh beberapa orang. Ketika ada website yang melanggar atau menjerumus ke hal yang dilarang, otomatis website itu akan dihilangkan. Saya akan melanjutkan materi mengenai integrity dan confidentiality. Di sini integrity maksudnya adalah aspek yang menjamin data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Contohnya seperti KTP, di mana data-data yang ada di KTP tidak akan bisa diubah kecuali melalui persetujuan pemilik KTP tersebut. Misalnya, seseorang ingin mengubah status single menjadi kawin, itu harus melalui persetujuan si pemilik KTP tersebut. Selanjutnya, confidentiality merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Kerahasiaan ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, seperti misalnya menggunakan teknologi kriptografi dengan melakukan proses enkripsi atau penyandian. Di sini contohnya seperti bank. Pihak bank harus menjamin data-data nasabah harus bersifat serahasia mungkin agar para hacker tidak bisa mencuri uang dan data-data para nasabah. Saya akan melanjutkan materi teman saya yang sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai availability dan juga privacy. Availability merupakan aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Jadi pada prinsipnya ketersediaan data dan informasi yang menyangkut kebutuhan suatu kegiatan merupakan suatu keharusan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Jika availability data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses kegiatan tidak dapat dipenuhi, maka proses kegiatan tersebut tidak akan terjadi atau terlaksana. Jadi intinya availability itu membuat sistem atau server dapat datanya itu diakses dimanapun dan kapanpun oleh si penggunanya. Lalu yang kedua, privacy. Privacy di sini hampir mirip dengan confidentiality ya. Namun jika confidentiality biasanya berhubungan dengan data-data perusahaan atau organisasi, sedangkan privacy lebih ke arah data-data yang bersifat pribadi.
Data-data yang bersifat pribadi ini contohnya tuh kayak nomor KTP, KK, terus nomor telepon, dan juga lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan materi dari yang tadi, yaitu mengenai term and condition. Itu sendiri juga bisa dikatakan dengan syarat dan ketentuan. Jika secara umum hal tersebut memiliki arti di mana perjanjian di antara pengguna dengan pemilik yang berisi mengenai ketentuan yang mengatur kewajiban, hak, tanggung jawab hingga aturan untuk menggunakan situs. Contohnya misalkan suatu aplikasi atau website melarang para penggunanya untuk memasukkan konten-konten pornografi dan kata-kata yang kasar. Jika si pengguna itu melanggar, maka si pihak aplikasi akan memberikan peringatan kepada pihak pengguna sebagai bentuk sanksinya, seperti itu yang dimaksud dengan term and condition. Terima kasih.